Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas hasil makalah kami yang berjudul berbagai tipe-tipe dalam suatu penelitian. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Hai, perkenalkan, nama saya Deden Mariadin. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu saya akan membahaskan jenis-jenis penelitian yang berdasarkan tujuan atau tipe-tipe penelitian yang berdasarkan tujuan. Di sini yang pertama itu ada penelitian eksplorasi, yaitu penelitian yang menggali sebuah topik yang baru. Di dalam penelitian ini kita itu menggali suatu pengetahuan atau permasalahan yang baru, bukan permasalahan atau pengetahuan yang sudah terjadi di sebelumnya. Dalam penelitian ini harus membahas suatu topik yang baru yang berada dalam bidang pendidikan, suatu pendidikan. Contohnya misalkan suatu studi telah memberikan kondisi yang baru, dia tuh memberikan kondisi yang baru kepada kepemimpinan yang efektif dalam manajemen yang berbasis sekolah, atau suatu sekolah telah mempelajari metode, dia tuh mempelajari metode yang baru, prosedur yang baru sehingga dapat memuaskan siswanya dalam belajar berbahasa Inggris, contohnya seperti itu. Terus ada penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan ini dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan pendidikan yang sudah ada. Contohnya itu seperti misalkan penelitian itu suatu sekolah menerapkan metode inquiry pada kajian penelitian sosial. Dan metode ini juga ternyata sudah digunakan dalam sains, atau melakukan penelitian suatu sistem penjaminan mutu pada suatu organisasi, dan sistem ini juga telah berhasil diterapkan di organisasi bisnis lainnya. Yang ketiga yaitu penelitian verifikasi. Penelitian verifikasi ini yaitu penelitian yang berupa konsep, prinsip, prosedur, hipotesis, dan praktik pendidikan itu sendiri. Misalnya penelitian ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh kecerdasan emosional terhadap gaya kepemimpinan. Dan juga penelitian ini dilakukan untuk menguji keefektifan model pembelajaran yang ada pada disiplin dan ilmu tertentu. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum, nama saya Masail Muaram dan saya akan menjelaskan jenis-jenis penelitian berdasarkan manfaat. Yang pertama ada penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan melalui teknik yang mengukur variabel tertentu secara cermat untuk menarik kesimpulan. Yang kedua ada penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan pemahaman mendalam tentang waktu dan keadaan yang relevan, dilakukan secara natural dan sesuai dengan kondisi objektif yang ada di lapangan. Yang ketiga ada penelitian perkembangan, yaitu penelitian tentang pola dan urutan pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Tujuan penelitian ini adalah perubahan atau kemajuan yang dilakukan oleh individu, seperti siswa, guru, atau kepala sekolah, dan jurusan pendidikan lainnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Dewantara. Saya akan menjelaskan jenis-jenis penelitian berdasarkan tempat. Yang pertama ada penelitian kepustakaan atau library research, yaitu penelitian yang dilaksanakan di perpustakaan. Dan yang kedua penelitian laboratorium atau laboratory research, yaitu penelitian yang dilaksanakan di laboratorium dan sering digunakan dalam penelitian eksperimen. Dan yang ketiga ada penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang dilaksanakan di suatu tempat dan tempat itu di luar perpustakaan dan laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidil Asari. Saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian berdasarkan fungsi, yaitu terdapat 8 macam. Yang pertama ialah penelitian dasar yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip dan hukum ilmiah serta meningkatkan inkuiri dan metodologi ilmiah. Yang kedua ialah penelitian terapan, yaitu yang berfungsi untuk memecahkan masalah praktis, dan tujuan penelitian terapan tidak hanya untuk mengembangkan wawasan keilmuan, tetapi juga untuk memecahkan masalah praktis agar hasil penelitian dapat digunakan.
Yang ketiga ialah penelitian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan proses dan pemahaman tentang seluruh praktik pendidikan, melatih para profesional, dan meningkatkan hasil kegiatan. Penelitian penilaian untuk mengetahui perubahan atau perbaikan perilaku pribadi setelah menerima jangka waktu tertentu dan program perawatan. Penelitian evaluasi. Yang pertama, bagian dari riset terapan. Yang kedua, tujuannya dapat dibedakan dari riset terapan. Penelitian komparatif. Yang pertama, penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Yang kedua, tujuan penelitian komparatif adalah untuk melihat perbedaan dua atau lebih situasi, peristiwa, kegiatan, atau program yang sejenis atau hampir sama yang melibatkan semua unsur atau komponennya. Penelitian korelasional. Yang pertama, hubungan dua variabel atau lebih. Yang kedua, bertujuan untuk menguji hipotesis yang dilakukan dengan cara mengukur sejumlah variabel yang menghitung koefisien korelasi antara variabel-variabel tersebut agar dapat ditentukan variabel-variabel mana yang berkorelasi. Penelitian dan pengembangan. Yang pertama, langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk baru. Yang kedua, tujuannya untuk menentukan atau menemukan pengetahuan baru berkenaan dengan fenomena-fenomena yang bersifat fundamental serta praktik-praktik pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Sukmatriana Engga. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian berdasarkan metode. Tujuannya ialah yang pertama, mendeskripsikan dan merekonstruksi fenomena masa lampau secara sistematis, objektif, dan rasional dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan menginsentisiskan bukti-bukti secara faktual untuk memperoleh kesimpulan yang kuat. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan memperkaya wawasan kita tentang fenomena di masa lalu dan bagaimana masa lalu kita itu menjadi masa kini, serta kemungkinan penerapannya pada masa yang akan datang. Sumber data ada dua, sumber data primer dan sumber sekunder. Penelitian deskriptif ada dua, penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menjelaskan suatu fenomena, mengumpulkan informasi yang bersifat aktual dan faktual berdasarkan fenomena yang ada, mengidentifikasi masalah-masalah atau melakukan justifikasi kondisi-kondisi dan praktik-praktik yang sedang bergabung. Penelitian eksperimen ialah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat.